kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan dan rahmatnya kita masih bisa berdiri di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, pada siang ini kita akan membahas tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Proses pengembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, suasana timbulnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Suasana timbulnya peradaban di Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong suasana itu adalah kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khalifah baru orang yang memang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan memang diciptakan oleh khalifah dengan menyediakan segala fasilitas penunjang. Dalam sejarah kegiatan menulis ilmu pengetahuan itu berjalan menurut 3 tingkat. Tingkat yang pertama, yaitu mencatat ide-ide atau percakapan dalam satu halaman kertas, dituliskan rangkap 2 asli dan salinan. Dan tingkat yang kedua yaitu pembukuan ide-ide serupa hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah di satu buku, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur dan disusun dalam bagian-bagian bab tertentu serta berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah filsafat. Tokoh pertama yaitu Al-Kindi. Pada tahun 194 sampai 260 Hijriah atau tahun 809 sampai 873 Masehi. Buku karangannya sebanyak 236 judul. Yang kedua, Al-Farabi.
buah. Yang ketiga, Ibnu Baja. Beliau wafat pada tahun 523 Hijriah. Yang keempat, Ibnu Tufail yang wafat pada tahun 581 Hijriah. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, yaitu pertama, beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal di kota Hyundai Shapur di Iran. Yang kedua, Haran di Syria. Yang ketiga, di Baghdad. Yang kedua, para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal. Yang pertama, Jabar bin Hayyan yang wafat pada tahun 1600 Hijriah atau yang biasa dikenal 778 Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Yang kedua, Hunain bin Ishaq yang wafat pada tahun 1904 pada tahun 1904 sampai 264 Hijriah. Beliau seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Yang ketiga, Tabib bin Qura pada tahun 221 sampai 228 Hijriah. Yang ketiga, pada bidang ilmu matematika. Yang pertama, Umar Al-Faruqan. Beliau seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua, Al-Khawarizmi, pengarang kitab algebra atau aljabar. Yang ketiga, Banu Musa, yaitu 3 anak Syakir Musa. Keempat, astronomi. Para ahli ilmu astronomi yang terkenal adalah yang pertama, Al-Fazari, pencipta astrobe, yaitu alat mengukur tinggi dan jarak. Yang kedua, Al-Batani atau Al-Betagenius. Yang ketiga, Abdul Wahab. Kelima, seni ukir. Keenam, bahasa dan sastra. Tiga, pusat peradaban masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini ialah untuk steril dan kelompok. 3. Kart. Kota Kart dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pusat pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan masjid, istana, madrasah yang sudah maktab dan bangunan fasilitas pemerintahan lainnya, maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kaf. Keempat, Anhar atau Hashimiyah. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh seorang raja Persia
Persia yang bergelar Heraklius. Pada saat Abbasiyah, maka Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah memperbaiki kota ini dengan mengganti namanya menjadi kota Hasimiyah. 4. Pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Yang pertama, Abul Abbas berpendidikan Islam dari Toledo, kemudian menjadi ahli matematika serta sebagai filosof Inggris yang terkenal. Kedua, Mazhabres, beliau seorang Muslim dan mengubah namanya menjadi Petrus Alfonsi supaya tidak dicurigai setelah bekerja sebagai dokter di istana Raja Inggris. Yang ketiga, Archdeacon Dominic Gundisapi. Yang keempat, Ibnu Daud atau seorang Muslim dari bangsa Yahudi. Dan kelima, Gerard Cremona yang lahir di Cremona, Italia tahun 1114 Masehi. Pengakuan para ahli dari Barat tentang pengaruh Islam terhadap dunia Barat di masa lalu yaitu satu, Profesor Dr. Charles Singer. Di Barat, ilmu tasrif atau anatomi dan ilmu kedokteran sebenarnya tidak ada. Ilmu mengenai penyakit dipergunakan dengan cara yang bukan seperti dengan jengkalan jari dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, menurut para orientalis Spanyol, buku karangan ilmu filsafat buah pikiran ahli filsafat Islam yaitu Ibnu Rushd Al-Ghazali. Ketiga, Profesor H.A.R. Gibbs atau Mahaguru London University. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.